Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 11 di bulan Januari ya, tahun 2025. Bagian ke-8, teman-teman. Sekarang ya, kita akan update lagi emiten punya teman-teman di bagian ke-8. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini. Dan bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Yang telah memberikan komentar, yang like, serta nge-share juga terima kasih ya. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan berkembang dan tidak akan menjadi video yang bermanfaat. Kepada yang telah mendoakan saya juga, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Semoga diberikan kesehatan pula ya. Serta yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih, mudah-mudahan dikalikan 20 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan update lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum saya sampaikan ya. Nanti mungkin ada sesinya ya. Kita akan jawab pertanyaan teman-teman selain daripada update saham. Oke. Kita mulai dari PC teman-teman ya. Ada PC nih, teman kita ada yang nanyain PC. Bahkan ada yang di PC itu baru ngambil di angka 92, katanya malah naik sekarang ke 105 katanya. Nyesel dijual katanya. Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Sedikit atau banyak lebih baik bersyukur teman-teman ya. Karena kalau tidak bersyukur teman-teman maka akan kufur. Sedikit kita nikmatin, teman, banyak apalagi ya harus kita lebih menikmatin lagi ya. Oke teman-teman, untuk PC ini target yang saya targetkan kenaikannya sudah tercapai ya. Kita hapus ya karena sudah tertutup zaman candle hijau. Nah, perhatikan teman-teman, meskipun dia di atas MA10 tapi dia meninggalkan gap teman-teman ya, hati-hati area gapnya itu. Tapi ada tapinya juga, ketika sudah seperti ini, seperti MA10, ikutin MA10 nya. Kalau masih MA10 masih di bawah kan artinya masih uptrend teman-teman ya. Nah nanti ini nanti kejadiannya ini nanti ketika dia sudah putar balik, nah dia akan kesini lagi teman-teman. Ini adalah gap yang harus dijemput ya. Apa di sini ada tanda-tanda penurunan? Di sini sudah bagus teman-teman. Di sebelah kiri saya tidak punya tahanan apapun teman-teman ya. Kita lihat ya posisi. Nah sebelah kiri saya tidak punya tahanan apapun ya. Terakhir itu tahanan di angka 111 ya, 111. Nah ini di bawahnya juga sudah bawah banget teman-teman ya, di 86 ya. Berapa ini? 8786 ya. Nah sekarang lagi mulai di up lagi, tapi dia sudah meninggalkan jejak gap ya, artinya suatu saat dia akan ke sini. Cuman saya bilang tadi apa? Ikutin aja candle MA10 nya, maaf, ikutin aja garis MA10 nya kalau untuk kenaikannya. Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan? Coba cek kalau digedein, kalau ngecek teman-teman ya. Nah, kalau kan ketahuan kan. Nah, sini ada gap teman-teman ya. Ini kan harga apa namanya? Harga yang ini garis ini nih, ini adalah harga itu teman-teman, harga IPO ya. Kita hapus dulu deh harga IPO-nya biar nggak ngalangin deh ya. Nah, di sini adalah gap teman-teman yang harus dikunjungin 120. Di sini sudah terlewati, artinya cuma di sini doang saya punya tahanan teman-teman. Jadi kita akan gunakan di sini gap yang akan datang teman-teman. Terus mana lagi area kenaikannya? Yang terdekatnya juga ada di area, kalau nggak digedein mah nggak kelihatan teman-teman. 126 teman-teman adalah area kenaikannya ya. Kita cek lagi 181 teman-teman, 180 lah di sini ya. Kalau digedein kelihatan banget, digedein 180 adalah area bukan. Jadi sini saya kosong di sini teman-teman ya. Nah ini mudah-mudahan dengan istilah seperti ini sudah terlihat jelas ya bahwa si PC ini ya mudah-mudahan bisa up lah. Biarkan aja si gap ini, biarkan aja sebelum ada putar balik, jangan hiraukan, kita akan fokus ke atasnya. Mudah-mudahan bisa nembus ke angka 120 sama 126 127 ya. Kita kembali lagi ke asal. Nah ini kemarin itu ternyata walaupun ada kenaikan, ternyata Bandar Loka itu masih ngejual ya. Kemarin dia sempat ngambil teman-teman dari tanggal berapa nih? Tanggal 6 Januari. Pas banget ya 6 Januari domestik ini. Nah, ada FS, RG, BQ ya, bagus teman-teman. Untuk 3 broker teratasnya bagus ya, broker lumayan teman-teman lah. Ini biasa suka dipegang sama Bandar juga ya.
Terus untuk porennya, perhatikan porennya sudah 3 hari juga sama tanggal 7 cuman ya. Jadi mulai tanggal 7 dia lebih 1 hari. Kita lihat untuk porennya ada siapa, ada CC yang masuk teman-teman ya. Si ZP, si BK scalpingan dia. Bukan scalping, isinya dia ngejual lebih awal. Kita grosskan. CC jualan ya, ambil 478, maaf, ambil 51 jual 25, artinya tinggal setengahnya lagi. Nah, mudah-mudahan setengahnya lagi ini bisa dijual lah di harga tertingginya, teman. Bukan harga tertinggi, harga yang agak tinggi dikit ya. Mungkin 118 teman, 121 enggak 18 lah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ untuk si PC ini. Karena terlihat jelas kemarin itu, kita tunggu sebentar ya, kita refresh dulu. Ini terlihat jelas teman-teman bahwa si bandar lokal dan cenderung dia buangan terus ya. Dimana ada buangan ada yang nerima pasti teman-teman ya. Nah kalau teman-teman perhatikan, kita cek deh, ini kan sempat disuspend ya, dia takut kali teman-teman ya. Bagus juga nih, ada ketakutan juga si bandarnya ya. Ketika disuspend 1 kali dia langsung di up ya. Ini andaikan besok diturunin, kemarin waktu disuspend nih turunin lagi nih, bisa kena suspend yang kedua, akhirnya kena FCA teman, suspend seminggu kena FCA. Nah bagusnya itu dia itu ditaikin lagi, makanya tidak suah tinggi-tinggi dulu ya, ke 119, kalau enggak ke angka 126 untuk kenaikannya. Karena sini bandar lokal langsung jualan teman, ketika sudah naik tinggi langsung jualan si bandar lokal. Tapi kalau kita gabung-gabungkan, ternyata si bandar lokal masih ada di dalam ya. Smart Money kemarin sudah ngambil, tapi Smart Money kemarin ngejual juga ya di harga udah dikit ininya, apa namanya, lihat diagramnya dikit, biasanya kalau di harga dikit suka jualan ya. Nah sebenarnya teman-teman, jadi untuk PC ini ternyata Smart Money sangat membantu, bandar foreign sama bandar lokal juga sangat membantu untuk kenaikan si PC ini ya. Mudah-mudahan bisa ke up lagi ya, 119 ya, minimal 119 lah untuk PC ini. Cuma tetap harus hati-hati, ada angka di 93 nya itu arah gapnya. Tetapi kalau MA 10 nya masih ke atas, ikutin aja MA 10 nya. Oke, lanjut. Ada Win dulu apa UNTD dulu ya? UNTD dulu deh. UNTD ini adalah emiten yang dicebloskan teman-teman ya. UNTD ini salah satu emiten yang lagi saya teliti juga sama teman-teman nih. Jadi si UNTD ini semenjak IPO langsung dicebloskan, perhatikan ya. Plus. Sekarang lagi di harga murah banget teman-teman, artinya sudah mendekat, udah di murah banget ini. Maka ini kemarin ketika ada skena merah seperti ini, wah bagus nih. Soalnya kena ke tengah sebelumnya langsung dia di stop di angka sini ya. Di harga, nah di sini teman-teman ya. Jadi pas banget, udah 1, 2, 3, udah 3 kali ini dia cenderung santai di sini ya. Nah mudah-mudahan ini menjadi pertanda dia mau upnya dari angka sini teman-teman ya. Walaupun MA 11 masih menuju ke bawah, cuman tanda-tanda kenaikannya sudah dilihatkan di angka 94 sama 95 teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa terjangkau lah. Minimal kita lihat besok apakah upnya dari 89 lagi, mungkin itu akan lebih baik teman-teman. Bikin kena jauh satu aja teman-teman ya, biar si MA 10 nya menghadap ke atas gitu kan ya. Cuman dari UNTD ini ternyata sempat ada pengambilan dari bandar lokal tanggal 28 November ya. Dia ngebuang lagi di area sini, ngebuang teman-teman ya. Diambil lagi, tapi tidak ditaikin ya, diambil lagi terus dibuang lagi. Nah ini udah dari tanggal berapa ngebuangnya dia nih? Dari tanggal 6 Januari si bandar lokal ngejual teman-teman untuk UNTD ini ya. Kita cek 6 Januari. Kalau kemarin sebelum di harga bawah sini teman-teman yang pegang itu si YJ sama si YB untuk lokalnya ya. Nah kita akan cek nih. Pembuangan ini ternyata dibuang sama si EXA, si DH, MI, EP sama RO sama AO ya, broker lumayan. Yang pegang ada teman kita PD, YP, XC, XL, mungkin ada MG sebagian, ada CC juga sebagai retail juga ada gitu kan. Kalau kita grosskan malahan tidak keluar si bandara itunya aslinya YJ sama YB teman-teman di UNT. Sorry. Jadi keingatan ke Humi saya teman-teman. Sorry. Kalau di UNTD itu bukan si YJ teman-teman ya untuk bandarnya ya. Nah teman-teman perhatikan ya untuk sorry. Suka kebalik-kebalik teman. Humi yang pegang YB sama YJ itu ya. Nah ini teman-teman perhatikan yang ambilnya ya, banyaknya teman kita MG, sebenarnya MG juga retail teman-teman, cuman kadang-kadang si MG itu retailnya sedikit. Nah kalau yang ambil banyak disinyalir ini adalah
bandar lokal teman-teman, asal ngambilnya banyak. Tapi kalau yang sedikit kadang-kadang dikuasain sama retailnya ya. CC juga sama nih, komplotan retail juga sebenarnya teman-teman untuk CC lokalnya. Oke teman-teman, untuk WNTD saya masih yakin teman-teman bahwa si WNTD ini akan minimal dia kembali ke harga tengahnya lah 159 ya. Ke sini juga sebenarnya saya juga masih yakin ke 231, tinggal kita bersahabat dengan waktu aja. Karena kecenderungannya pinginnya si bandar itu seperti ini, dilempar gitu sedalam-dalamnya, dikuliti sekulit-kulitnya gitu kan, sampai kelihatan dagingnya, dipermainkan di harga bawahnya, bahkan si bandar poren aja terus keluar teman-teman ya. Bandar poren terus keluar. Kalau kita akan lihat nih siapa sebenarnya sih yang ada bandar di sini ya. Kita cek dari tanggal sini teman-teman, dua aja nih, dua aja. Tanggal berapa nih? Tanggal 19 Desember 19 Desember. Kita cek 19 Desember sama tanggal 20. Nah, bisa ketahuan teman-teman di sini ya. Ada SH, DH, AZ, PD ya. Yang paling banyak kan PD nih. AZ, SH. Jadi kadang-kadang si PD nyaru teman-teman ya. Ya retail iya, bandar iya teman-teman. Di sini nyalir ini yang UNTD ini PD, AZ, SH sama DH sama MG. Mungkin kalau MG sedikit ya. Tapi lumayan juga sih MG ya. 3.000 ya. 3.000 lot nih. 2 hari ini doang lumayan. Tapi yang paling banyak ada si PD, si AZ ya. Ini isi nyalir inilah yang menjadi bandar di sini teman-teman ya. Terus kita cek lagi di sini teman-teman dari tanggal 03 Desember apakah broker yang sama ya. Karena bandar itu tidak satu broker teman-teman kadang-kadang, tapi yang dominan kadang-kadang dominannya itu ya. Nah, si AZ, si BQ, KKCP, berarti di sini sinyal ada si AZ teman-teman ya. Jadi fix di sini yang ngebandarin untuk lokalnya salah satu, ingat salah satunya itu si AZ. Nah, kita akan cek di sini teman-teman di tanggal 28 November ya. Jadi teman-teman tinggal ngecek ini aja ya. Nah, 28 November kita cek bandarnya siapa. Karena bukan hanya si AZ nanti teman-teman. 28 November. Di sini malahan si XL ya. YP, XC, GR, MG, YB nih. Berarti kan bukan si AZ aja yang menjadi bandar di sini ya. Bisa jadi si YP juga ikutan gitu kan. Apalagi di sini terlihat jelas Y-nya itu si YP gitu kan. Berarti YP itu bagian daripada bandar juga. Walaupun teman-teman juga banyak yang pakai broker YP gitu kan. Nah, di sini berarti ini adalah ada dua, ada si AZ, ada si YP. Walaupun yang betul-betul si YP itu kadang-kadang retail, kadang-kadang Y kan ini Y teman-teman ya. Terus kadang-kadang dia menjadi seorang scalper gitu, banyak scalper pakai akun YP juga ya. Nah, ini disinyalir adalah si AZ sama si YP baru dua ya. Terus si OD ada sebagai Y-nya. Mungkin kalau si OD masuk terbesar mungkin dia yang akan menjadikan dia sebagai bandar. Kadang-kadang Y-nya juga ikutan, itu kan main juga teman-teman ya. Oke, untuk UNTD saya berkeyakinan dia itu akan ke harga minimal ke harga tengahnya teman-teman ya, ke harga 158 sama yang tertingginya di angka 232 teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Area-area kenaikannya di angka 94 sama 95 untuk sementaranya. Mungkin ke bawahnya sudah mulai ditahan di angka 89 ya. Mudah-mudahan tidak bocor lagi ke bawah ya. Karena saya sebelah kiri tidak punya tahanan teman-teman, kecuali ini doang nih tahanan ini, shadow doang nih di 85 teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan tidak ke arah situ deh ya. Mudah. Tapi kalau mau ke arah sini ya silahkan aja, biar si bandar lokal atau bukan puas gitu kan, menghabiskan barang dulu, nanti digantikan dengan barang yang baru teman-teman, atau dengan istilahnya bandar baru juga bisa jadi seperti tukar-tukaran aja teman-teman, rolling lah mereka istilahnya, rolling gitu ya. Jadi UNTD santai aja, ini lagi dalam pengawasan saya teman-teman UNTD ini. Lanjut ada win ya, win. Nah, teman kita nanya ini fundamentalnya bagus, kenapa katanya sahamnya turun terus. Nah, kita cek teman-teman untuk win ya, posisi teman-teman. Nah, kalau untuk 1 tahunan ya, 10 tahunan nih, kita lihat nih, si win itu teman-teman dari mulai harga 101 malahan di bawah banget nih, tahun berapa nih, tahun 2020 di 55 ya, sempat ke 55. Perhatikan dia terus naik teman-teman ya. Nih step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, step 8. Nih, ini kan step 7-nya belum ketembus teman-teman. Artinya di sini masih ada step 8. Kalau dia ada pantulan berarti step 8 ya. Jadi sebenarnya lagi grow teman-teman, cuman di sini kan koreksinya koreksi panjang.
Di sini kan koreksi teman, di 600-an kan koreksi panjang, tapi tidak melebihi step yang ini, step berapa, step 5 gitu kan. Nah, ketika dia koreksi lagi tidak melebihi step 7-nya ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak melebihi lagi step ininya teman-teman, di step 369 ya, mudah-mudahan tidak melebihi itu ya. Kalau teman-teman bilang fundamentalnya bagus, betul teman-teman, bagus, malah sekarang lebih murah. Malah kalau teman-teman orang fundamentalis, ya semua saham yang berfundamental baik lagi diuji gitu. Sekarang lagi diuji teman-teman. Tahun 2023 nih, 2004 itu lihat BBRI, BBCA, BBNI semua kan berfundamental baik, tapi sekarang diturunin. Jadi artinya teman-teman kalau fundamentalnya baik ya udah ikutin fundamentalnya. Nah, gitu teman-teman ya. Bahkan kemarinnya waktu kita hitung itu harga fundamentalnya itu harga wajarnya 2.900, padahal ini yang paling tingginya selama 10 tahun ya di 755 ya. Kita cek di sini saham Win. Kita akan lihat saham Win ini untuk maksimal, kita maksimalkan dari awal sampai sekarang. Perhatikan dia pernah di angka 1.300 teman-teman, tahun berapa? Tahun 2014. Ya, harga tertinggi tahun 2023 600. Artinya ini sangat bagus teman-teman secara fundamental, betul baik ini teman-teman. Perhatikan ini lagi grow terus teman-teman ya. Dari tahun berapa nih? Dari tahun 2020. Terus aja kan ke atas. Kalau ini lagi standby lagi koreksi lebar aja teman-teman, jadi koreksi lebar. Nah, mudah-mudahan tidak jatuh dari angka sekarang gitu ya. Nah, area-area penurunnya yang sudah saya gariskan sudah ketembus semua ya. Kita hapus aja teman-teman ya. Terus kita hapus ini. Nah, ini tinggal satu lagi belum ketembus di 395 teman-teman ya. Mudah-mudahan 3 sampai jatuh ke situ ya. Walaupun perhatikan teman-teman, bandar lokal, foreign lagi jualan. Ya mau fundamental bagus, kalau bandar foreign mau jualan ya silahkan aja gitu kan. Karena apa? Karena ada yang nerima. Ada kan tidak ada yang nerima, tidak bisa jualan dia. Terus bandar lokal juga sedikit demi sedikit dia ngejual ya. Perhatikan bandar lokal juga merah lumayan teman, merahnya lumayan, tapi sambil nahan dia, ngambil buang ya. Foreign bagaimana? Foreign itu banyakkan ngejualnya daripada ngambilnya. Mereka juga harus menjaga teman-teman, udah kesini turunnya berapa persen dia. Nah, turunnya sudah berapa persen ini? 29%, mungkin 30% lah teman-teman. Kalau kita dari pucuknya masuk 30%, harusnya sih udah dipantulkan teman, harusnya udah dipantulkan ya 30%. Pas 30%, harusnya sudah dipantulkan. Secara teori harusnya sudah dipantulkan karena sudah 30%-an gitu kan turunnya. Nah, adapun teman-teman perhatikan untuk kenaikannya ya, jarak dekatnya. Teman-teman bisa melihat di sini ada jarak dekat di sini teman-teman, di angka 427. Terus di angka 445 itu adalah area kenaikannya. Ada yang paling dekat lagi di angka 445 di 455. Nah, itu adalah area kenaikan dia. Sini udah jelas ya, di sini di 506. Terus apa lagi, di mana lagi nih? Cukup di situ aja ya. Di sini ada enggak? Cenderung aman di sini sih. Oh, ada satu di sini nih. Ini area kenaikan dia, masih kepala merah ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan sama mereka. Teman-teman tinggal ngambil aja mau daerah mana pengambilannya kalau mau ngambil. Tapi kalau teman-teman sudah ngambil di atas, tenang aja teman-teman, karena fundamentalnya aja 2.900, anggap aja 2.000 aja. Ini sedangkan untuk harga yang tertingginya cuma 1.300. Teman-teman kalau mau ke 1.300 nggak jadi masalah gitu kan. Ke 1.000 aja gitu. Kalau enggak, ini kan PR ratio 34. Saya tadi lihat sih PR ratio dia itu berada di angka 4 kalau nggak salah ya. Coba lihat deh. Kalau teman-teman fundamentalis ya. Malahan ini kesempatan teman-teman bisa nambah muatan gitu kan. Untuk fundamentalis harusnya jangan melihatin candle-candle ya nih. PR ratio aja 4,8 ya. Artinya benar-benar murah. Sedangkan dia biasa dijual selama 3 tahunnya 34. Teman-teman dari 4 ke 10 aja sudah luar biasa gitu kan untuk kenaikannya, apalagi 34 ya, rata-rata 34 ini. Ini benar-benar masih murah ini teman, segini aja masih, apalagi dibawa ke sini lagi murah lagi walaupun sudah turun 30%. Tapi kalau teman-teman lihat di sini lain posisinya dia ke atas ya. Posisi atas, posisi uptrend teman-teman dia. Cuman dia lagi MA 200-nya lagi dijebol juga gitu. Nah, itulah teman-teman kehebatannya seorang bandar. Meskipun fundamentalnya baik, kalau bandar pengen jualan ya udah jualan aja gitu kan. Kita cek deh untuk lokal dulu deh.
dari tanggal 23 Desember. Ini tidak mungkin kalau bandar jualan tidak yang nerima teman-teman ya. Ya, jadi kalau istilahnya mereka jualan pasti yang nerima. Siapa yang kita ingin tahu domestik siapa yang nerima. Gunakan ketudai aja. Nah, ada YU yang sudah nampung 1,9 miliar. Teman kita sudah nampung, IP juga sudah nampung. Yang paling besar itu YU sama XL. Artinya di sisi lain ini broker bagus di luar daripada bandar. Cuma di sisi lain juga ada teman kita retail yang nampung. Jadi kalau si Ajet sebagai bandar atau Kajet sebagai bandar, PD sebagai bandar, BB sebagai bandar, dia cenderung oke, kalau kalian mau saya kasih, bang, dikasih sama dia. Dari mulai tanggal 23 ya. Kita lihat dari Poren, kalau Poren kan pekat banget dari tanggal berapa lagi nih Poren. Sama tanggal 23. Kita cek siapa yang nerima. Siapa yang ngebuang. Poren yang ngebuang AK BB. AK sama BB aja sudah 2,6 miliar. Yang nerima siapa? IP sama IU sampai kecil. Berarti di sini yang nerima adalah banyaknya teman-teman kita jadi barang daripada bandar lokal ataupun Poren ditampung sama siapa? Teman-teman kita. Andai kan mereka tidak mau nampung ya, tidak akan terjadi penurunan seperti ini. Karena mereka istilahnya nahan sebelah kiri terus, ya udah dihajar sebelah kiri, dang gitu kan. Coba kalau teman-teman kita ketika ngambil itu udah diam aja dulu, makan sebelah kanan aja, ngambil makan sebelah kanan aja, pasti akan naik teman-teman. Karena kebanyakan biasanya kalau yang punya duit banyak walaupun retail nahan sebelah kiri dulu. Siapa tahu dikasih di angka 400 contohnya gitu kan. Benar dikasih 400 dong karena ditahan gitu kan. Siapa nih yang nahan besar gitu, saya kasih sudah dikasih malahan marah-marah gitu kan. Wah, malah dikasih turunin kan begitu. Tadi pengen dikasih gitu kan. Makanya teman-teman lebih baik teman-teman kalau mau ngambil hajar kanan aja, udah lupain aja gitu. Apalagi fundamental, wah orang fundamentalnya harga 2.000, harga tadinya 1.300, saya ngambil angka 1.000 aja. Sekarang 400, 600 poin kan lumayan, teman-teman. Berapa persen ke angka 1.000 ya. Walaupun gak ke 1.000 ke 600 aja teman-teman ya. Itu menjadi target lumayan ya. Nah, teman-teman saya juga menarikkan ke si Win ini ada di 587. Tanggal 9 bulan 11. Belum tercapai enggak apa-apa teman-teman, karena sini saya yakin ini akan tercapai dengan fundamentalnya. Suatu saat dia akan kembali kepada fundamentalnya teman-teman ya. Minimal dia jangan 2.000 deh gitu kan. Minimal harga tertingginya kita juga harus tahu diri teman-teman ya. Jangan sampai wah harga wajarnya 2.000, wah saya tunggu sampai 2.000, jangan. Lihat dulu tertingginya berapa. Jangan dipucuk juga ngambilnya, udah minimal di 3/4 pucuk lah gitu. Di angka 1.000 itu udah cukup teman-teman. Apalagi sekarang lagi posisi up teman-teman ya. Walaupun istilahnya di sininya terlihat ada penurunan kan MA 200-nya. Nah, karena si bandar Poren sudah lagi take profit. Kenapa take profit? Karena ada yang nerima. Kalau tidak yang nerima tidak akan dia juga jualan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sudah 30% ya, sudah ditahan di area sini. Mudah-mudahan ada pantulan di area 396-nya ya, mudah-mudahan. Tapi secara teori sih MA 10-nya masih menuju ke bawah ya, mudah-mudahan di sideways-kan aja. Kita lihat sejarahnya seperti apa. Sideways teman-teman ya. Dia cenderung sideways ya. Ya, lihat sideways ya. Ketika dia turunin ya sideways kan dikit. Nah, jadi mudah-mudahan seperti itu. Nah, kalau mau average ya silahkan aja. Nanti tunggu aja MA 10-nya di bawah candle gitu kan. Tapi si MA 10-nya lagi menuju ke atas. Ini udah di bawah candle teman-teman. Cuma lagi menuju ke bawah kan MA 10-nya. Carilah MA10 yang MA 10-nya lagi menuju ke atas teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu untuk Wins ya. Fundamentalnya baik ya udah percaya dengan fundamentalnya aja kalau teman-teman seorang fundamentalis gitu kan. Karena secara keseluruhan juga lagi ke atas. Walaupun emang secara MA 200-nya sudah dilewati. Ya, mudah-mudahan sini udah 30%. Mudah-mudahan bisa ditarik lagi ke atas. Karena si benar pun lagi juara. Andaikan stop aja mereka tidak mau nahan sebelah kiri aja, mungkin tidak akan dikasih barangnya teman-teman. Mungkin cenderung santai-santai aja gitu kan. Karena ada yang mau di sebelah kirinya, ada yang dikasihin aja gitu kan sama si bandarnya. Si bandar lokal dan Poren cenderung jualan ya. Perhatikan ya. Masih mending istilahnya si bandar lokal masih nahan harga, lagi dikit jual lagi, lagi dikit jual lagi, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau secara fundamentalis bagus udah percayakan sama fundamentalis itu. Kalau teman-teman masih nyangkut di atas, ini kesempatan ngambil lagi gitu, udah sekitar 30%. Nanti tunggu aja MA 10-nya di bawah candle, itu akan menjadi tanda-tanda kenaikan biasanya seperti itu teman-teman ya.
Oke, untuk Win udah. Sekarang untuk apa nih? UNTD udah, PMMP. PMMP ya. PMMP 166. Saya nyangkut di 166. 166 jauh juga ya. Nah, di sini teman-teman, di sini bagus teman-teman, waktu ngambil kayak masuk ke bawah candle. Ini penurunan berapa persen dari sini EMA-nya? 31%. Nah, ini saatnya average teman-teman ya. Kalau sudah turun lagi sekitar 20%, kalau dari sini contohnya gitu ya. 20% lagi, kita nunggu MA-nya, kan belum ada MA nih. Baru 42%, biarin aja. Kita nunggu MA-nya average lagi gitu teman-teman. Udah cukup 2 kali. Habis itu sudah berhenti untuk average. Kalau saya seperti itu. Saya tinggalkan, nanti juga saya sudah di harga murah. Saya akan lihat nanti sambil lihat perkembangannya. Biasanya dia di up lagi teman-teman ya. Oke, untuk PMMP 166 bagaimana, masih aman tidak? Kalau saya lihat di sini teman-teman kan lagi downtrend dulu, biarkan aja downtrend dulu. Biarkan si bandarnya menemukan jalannya dulu gitu ya. Tapi kalau tanda-tanda kenaikan sudah dilihat kan ini, si kepala merah ada gap gitu kan. Kepala merahnya 102, terus di gapnya di 94. Kalau teman-teman di 166 saya punya harga untuk kenaikan di 183 ya. Mudah-mudahan bisa kejemput di situ teman-teman ya. Maaf. Nah, saya aja menarikkan kedua garis teman-teman antara 260 dan 238. Ini adalah target untuk kenaikannya yang utamanya ya. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang lagi ada pungutan daripada bandar lokal. Bandar lokal sudah mulai lagi 3 hari ini. Kita cek tanggal 8 Januari. Kita cek 8 Januari ada siapa yang ngambil. Nah, ada teman kita, ada CC, ada S, ada YP, ada NI, ada DR. Kita kan bingung sih mana bandarnya gitu kan. Sedangkan sini ada deteksi bandar. Bandar itu ngambil cuma sedikit teman-teman, tidak banyak teman-teman gitu ya. Karena sini cuma 2.000, sini 2.000 paling berapa ribu ya. Sini kalau 6 ini 6.000, di sini sekitar 10.000 ya. 16 tambah 2 sekitar 20 ribuan teman-teman. Karena saya bilang kan bandar itu tidak hanya satu broker teman-teman. Mereka banyak menggunakan brokernya ya. Kita disinyalir ada ZP teman-teman, ada KK di sini kan. Saya pikir sih kalau XC bukan daripada bagian bandar, mungkin ada. Kalau Smart Money saya percaya teman-teman XC ada di Smart Money. Nah, Smart Money bagaimana? Perhatikan Smart Money. Tuh kan Smart Money sudah bagus. Sudah isiannya udah keren teman-teman ya. Udah hijau terus gitu kan. Bandar foreign bagaimana? Ngambil cuma 16 juta kecil. Biarin aja lah foreign. Kita fokus aja ke bandar lokalnya. Bandar lokal sudah mulai ngambil, artinya ini masih disinyalir karena belum besar teman-teman ngambilnya ya. Akhirnya tidak terdeteksi yang mana gitu, hanya terdeteksi retail aja yang besar. Karena cenderung teman-teman kita kalau ngambil ya asal turun gitu kan. Lebih baik nanti teman-teman ngambilnya di MA10 aja kalau mau average ya. MA10 di bawah candle, ingat di bawah candle MA10 lagi menuju ke atas. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ngambil sini kan ada kenaikan dikit lumayan. Kalau orang pandai bersyukur udah take profit. Tapi kalau teman-teman yang average ya biarin aja. Nanti kalau teman-teman ngambil di sini average teman-teman mungkin angka di angka 134. Nanti kalau 134 tunggu aja MA10 nyalakan belum terjadi ini. Contohnya di sini di 78 gitu. Tengah-tengah tinggal average paling teman-teman harganya udah di sini. Udah sekitar 110-an lah di sini ya. Kan udah mulai bisa kejemput, udah mulai pendek teman-teman jarak kejemputannya. Nah, seperti itu teman-teman untuk PMMP ya. Jadi walaupun di sini ada penurunan terus, biarin aja karena pinginnya seperti itu PMMP ini. Tapi sudah ada sinyalir si bandar sudah mulai masuk ya. Saya pikir kalau si KK, ZP sama DR mungkin itu sebagai bandarnya, ditambah dengan YP mungkin Bisu itu sebagai bandarnya teman-teman ya. Apalagi si LG sudah masuk walaupun sedikit-sedikit tapi sudah masuk. Di situ tidak ada yang pengambilan signifikan ya sama 1 miliar gitu kan. Ya cuma 261 ini dikuasain sama teman-teman kita ya. Oke teman-teman, mungkin untuk PMMP seperti itu ya. Jadi bandar lokal sudah mulai masuk, Smart Money sudah mulai ada. Saya pikir si XC ini adalah penjelmaan dari Smart Money. Karena banyak Smart Money itu yang pakai broker-broker lokal juga. Malahan kebanyakan pakai broker lokal yang seperti biasa teman-teman ya. Biasanya itu dipakai sama manajer investasi teman-teman ya, atau fund manager lah. Ada BAPI teman-teman ya. Selanjutnya ada BAPI. Ini BAPI kenapa nih? 3 bulan longsor. Sudah 3 bulan longsor.
terus nggak pernah dibahas lagi katanya BAPI. BAPI ini bagian daripada apa nih BAPI? Kita lihat ya, BAPI ini FCA bukan? Oh ini suspend ini, sorry. Di sini harusnya FCA ya. BAPI ada nggak BAPI? Oh ada teman BAPI. Nah kategori 1, tenang aja teman-teman. Kategori 1 itu adalah emiten yang harus bandarnya secara terang-terangan harus ngambil, karena tidak akan lepas dengan fundamental. Ingat, saham-saham yang 50 perak terus dijatuhkan di bawah 50 dan kena dia jadi papan pemantauan khusus, yang bisa ngangkat hanya bandarnya saja, bukan fundamental. Ingat itu teman-teman ya. Tidak ada fundamental di saham FCA yang di bawah 50, tapi yang ada adalah bandarnya yang berkuasa di sini. Jadi kelihatan banget teman-teman, bandar itu sangat berpengaruh di sebuah saham itu ya. Perhatikan teman-teman, ketika saham ini di up sampai ke harga berapa nih? Ke harga 26. Perhatikan bandar lokal cenderung akumulasi terus, hijau royo-royo. Perlihatkan ketika dia longsor, bandar lokalnya terus jualan sampai sekarang jualan. Nah, kebetulan teman-teman tadi nanyain, akhirnya per tanggal 10 sudah mulai ngambil lagi. Nah tuh ya, sekitar 23.000 lot ya. Kita cek teman-teman tanggal 10 nya, nah, siapa yang ngambil. Nah ada XC, ada GR teman-teman ya. Bisa nyalin ini adalah si BQ, si GR, si AG, sama si kakak. Di broker yang 4 sudah bagus, walaupun dikuasain sama teman-teman kita. Banyak teman-teman kita sudah mulai average ataupun mengambil kesempatan sudah 11 perak, karena teman-teman kita sudah mulai asik nih jualan. Jadi bandar sudah mulai asik jualan di FCA, teman kita juga banyak yang sudah mulai asik jualan di FCA teman-teman ya. Ini pertanda baik, si bandar lokalnya sudah mulai ngambil lagi ya. Itulah pertanda si bandar itu harus diperlukan. Kalau tidak ada bandar, emiten itu cenderung diam di tempat. Fundamental yang mau naikin tidak mungkin teman-teman, apalagi retail yang mau naikin. Silahkan kalau bisa teman-teman, makan aja siapa yang mau nahan. Kalau nggak dimakan, contohnya teman-teman makan sebelah kanan, yang nahan sebelah kiri siapa itu kan. Jadi antara si bandar itu harus nahan sebelah kiri, harus nahan juga sebelah kanan. Nanti ada keseimbangan di situlah teman-teman. Makanya perlu emiten-emiten yang liquid itu seperti itu. Jangan sampai kalau yang istilah jarang-jarang, gampang di up, gampang diturunin. Malahan kalau ngenurunin kadang-kadang susah, kenapa nggak ada yang mau beli gitu teman-teman. Biarin aja, biar dia nambah jumlah lotnya aja, biar agak liquid dikit gitu kan. Oke, jadi kabar bagusnya BAPI ini lagi diakumulasi lagi sama bandar lokalnya ya. Nah teman-teman, seperti ini targetnya cuma di 50 aja teman-teman untuk si BAPI ini, karena memang di 50 lah target utamanya teman-teman. Nah 50 masih. Nah ini mas 1 sih, susah amat ke 50 ya. Nah coba di 48 aja, kita ikin dikit-dikit satu-satu. Nah pas 50 lah. Udah targetnya cuma 50 aja teman. Saya tidak akan melihat gap-gap yang untuk FCA, tidak akan melihat gap-gapnya. Biarkan aja, yang penting ini si yang penting si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi. Darah itu pertanda baik. Dia broker yang bagus juga sudah mulai masuk, GR, BQ, AG sama kakak. Yang mudah-mudahan teman kita sudah bisa jualan di FCA, dan bandar juga sudah mulai asik jualan di FCA. Mudah-mudahan cepat belas daripada harga FCA-nya ya. Minimal di ke 50-51 lah teman-teman. Apakah ada kemungkinan ke sana? Ya silahkan aja teman-teman, bisa jadi ke arah sana. Tapi kalau dia sudah mulai asik jual FCA ya teman-teman harus menyesuaikan diri. Oke lah, saya tidak akan istilahnya saya average lah gitu di harga FCA nanti gitu kan, karena cenderung si bandarnya masih memainkan harga. Ya udah kita mainin aja di FCA teman-teman, mudah-mudahan cepat kejemput di FCA ya, apalagi sekarang mulainya udah 11 perak gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk BAPI ya. Secara isian si bandarnya sudah mulai akumulasi lagi ya. Terima kasih ya teman-teman. Pas hari ini teman-teman ngebahas, pas hari ini juga si bandar sudah mulai akumulasi. Mudah-mudahan bisa di up, dan teman-teman yang nyangkut di angka 50-51, kalau sekarang FCA sudah menjadi hal yang normal, silahkan aja teman-teman. Cuma saya sendiri doang yang tidak mau teman-teman FCA itu. Kenapa? Keputusan MUI haram. Enggak asik aja teman-teman kalau saya jualan di FCA, gitu aja kalau saya ya. Saya pengennya yang asik-asik aja lah jualan teman-teman ya.
Istilah teman-teman sekarang kalau yang mau BAPI yang mau 50-51 ya silakan tunggu karena si bandarnya ada. Ciri-ciri bandarnya ada seperti ini teman-teman, di harga FC aja dia, andaikan dia sudah mau bebas dari FC aja udah fix itu milik bandar teman-teman. Jadi seolah-olah bandar katanya di FC-in katanya udah fundamentanya jelek, tapi kan dari bebas dari FCA, syukurin teman-teman karena berarti emitennya punya bandar teman-teman. Kecenderungan bandar apa? Pingin beli di harga semurah-murahnya dan pingin dijual seharga setinggi-tingginya. Dan kebanyakan teman kita kebalikan, jualan di bawah, ambil di atas gitu kan. Padahal kalau dibalikan lagi ke hukum dasarnya, beli saham itu kan di bawah. Pembelajarannya semuanya begitu. Itu hukum dasarnya teman-teman. Beli di bawah, jual di atas gitu kan. Tapi kadang-kadang kita tahu bawahnya di mana. Sama teman-teman, kadang-kadang wah udah perasaan bawah nih. Makanya saya bilang ada trading planningnya teman-teman seperti apa. Kalau sudah ngambil sebuah harga, contohnya kayak di Win gitu kan, udah tahu fundamentanya bagus, ya udah beli di situ. Andaikan turun saya akan average lagi seperti itu karena fundamentanya bagus. Kesempatan nih saya untuk ngambil lagi karena teman-teman sudah percaya dengan fundamental. Kalau fundamental sudah tidak bisa melihat chart lagi, hanya melihat angka-angka aja gitu untuk fundamental. Wah sekarang lagi turun 30%, udah beli lagi lah. Nggak usah ngikutin istilahnya candle bandar-bandar, nggak usah kalau fundamental mah teman-teman, karena kalau di lukisan market mereka sudah terlihat jelas gambarannya di situ. Tapi untuk fundamental sebenarnya hanya melihat dari sini aja teman, dari sini aja sudah cukup. Oh yang sudah 4 nih, yaudah saya beli nanti jual di angka PR ratio-nya 6 kalau nggak 7 deh, udah cukup segitu teman-teman. Kalau fundamentalisme, kalau nggak dari PBP 0,75, yaudah nanti saya jual di angka 1.2 gitu kan, 1,2. Berarti itu teman-teman untuk fundamental mah nggak jauh kan, simpel kalau fundamental itu. Cuman teman-teman harus kuat dalam bersahabat dengan waktu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk saham BP ya. BAPI. Mudah-mudahan BAPI ini cepat keluarlah dari FCA-nya. Walaupun dia tidak keluar, artinya dia sudah senang si bandarnya jual di harga FCA. Tadi teman-teman kalau sudah sampai 1 tahun atau tidak ada perkembangan, tidak lepas daripada 50-nya, ya dengan harus teman-teman berserah diri untuk nyemplung di harga FCA aja teman-teman ya. Udah average kira-kira sudah mulai nih ke 24, tertingginya 24, ya udah kita beli di harga 10 atau enggak 11 gitu kan, diantrikan aja karena yang sebel itu ngantrinya doang teman-teman untuk FCA itu. Sedangkan matchnya yang nentukan ini adalah titik keseimbangan. Kalau kata bursa itu titik keseimbangan, seperti halnya ketika kita membeli saham di awal transaksi gitu. Nah, di jam 9 tuh, kalau sekarang kan semua papan kecuali akselerasi sama papan pemantauan khusus, dia tidak bisa dibeli di saham sebelum jam 9 ya. Kalau dulu kan cuma EQ 45 doang, kalau sekarang papan pengembangan juga masih bisa beli di harga apapun teman-teman. Dia tidak terpaku sama EQ 45. Jadi semuanya bisa beli saham kecuali papan pemantau khusus dan akselerasi ya. Jadi teman-teman nanti kalau yang bukan akselerasi mau pengembangan yang penting tidak FCA gitu, bisa dibeli di saham pembukaan sebelum pembukaan pra opening ya. Opening berarti 855 ya, masih bisa dipesan teman-teman. 855 itu masih sudah bisa dipesan gitu ya teman-teman, untuk yang sekarang karena ada peraturan baru kan teman-teman. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi di besok pagi hari. Di besok pagi hari ya, mudah-mudahan saya diberikan kesempatan. Selamat beristirahat buat teman-teman dan salam untuk keluarga di rumah, serta tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Ciao.